Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Rahman dengan NPM 52411111029 Prodi Psikologi. Kali ini saya akan membahas materi tentang komunikasi efektif yang pada pertemuan ke-13. Menurut saya sendiri, komunikasi efektif itu adalah penyampaian informasi, pesan, gagasan atau kedua pihak dengan secara jelas dan tidak ada kesalahpahaman. Ada 5 hukum komunikasi efektif yang akan saya jelaskan ke video animasi selanjutnya. Langsung saja ke video animasinya. 5 hukum komunikasi efektif dirangkum dengan kata reach ataupun respect, empathy, audible, clarity, humble. Reach sendiri artinya merangkuh atau meraih. Pada dasarnya komunikasi adalah upaya kita untuk meraih perhatian, cinta kasih, minat, kepedulian, simpati, tanggapan, dan maupun respon positif terhadap orang lain. Dan yang pertama itu ada namanya respect. Respect, rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Kita harus ingat bahwa manusia itu selalu ingin dihargai dan dianggap penting. Lalu selanjutnya yang kedua ada namanya empati. Empati, kemampuan kita untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu syarat utama sifat empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan dan mengerti terlebih dahulu orang lain sebelum didengarkan atau dimengerti orang lain. Lalu yang ketiga, audible. Audible, pesan yang kita sampaikan harus audible. Artinya, pesan yang diterima dan dimengerti oleh penerima pesan. Gunakanlah bahasa yang komunikatif, artinya bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti oleh lawan bicara kita. Jika kalian menyebarkan pesan yang luas kepada orang di sekitar kita, kalian bisa menggunakan alat bantu. Misalnya, dengan kalian menggunakan media internet sehingga kita bisa komunikasi dengan mudah. Lalu yang keempat, clarity. Clarity juga dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam berkomunikasi. Kita perlu mengembangkan sikap transparan sehingga dapat menimbulkan rasa percaya dari penerima pesan. Dari hukum keempat animasi tadi yang sudah saya jelaskan, membangun komunikasi efektif adalah pesan yang kita sampaikan harus jelas sehingga tidak ada menimbulkan penafsiran berkelainan. Dan yang terakhir adalah humble. Sikap rendah hati adalah sikap yang penuh melayani, menghargai, mau mendengarkan, menerima kritik, tidak sombong, dan tidak memandang rendah orang lain, berani mengakui kesalahan, dan rela memaafkan, dan lemah lembut. Pentingnya komunikasi efektif dalam berbagai aspek, yaitu yang pertama di tempat kerja, dan kedua di dalam kehidupan pribadi, yang ketiga itu ada dalam pendidikan. Di tempat kerja itu kayak kita harus memfasilitasi kolaborasi tim, terus yang dalam kehidupan politik itu kayak kehidupan pribadi itu kayak menjamin dalam membangun yang diajarkan baik antara guru dan maupun siswa. Terus dalam layanan pelanggan, kayak kita membantu membangun hubungan baik dengan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Lalu usahakan dalam komunikasi efektif itu tidak belibet dan tidak panjang lebar, dan harus jelas apa yang menjadi permasalahannya atau apa yang akan disampaikan langsung pada poinnya. Secara keseluruhan, komunikasi efektif itu bukan hanya tentang berbicara atau mendengar, tapi juga tentang memahami dan menyampaikan pesan dengan cara yang memudahkan pemahaman. Di dunia kerja dan organisasi, keterampilan komunikasi yang baik menciptakan suasana kerja yang lebih produktif, harmonis, dan sukses. Sekian dari saya, video penjelasan materi komunikasi efektif yang saya ketahui. Jangan takut untuk gagal, karena kegagalan adalah langkah awal pertama menuju kesuksesan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi